Oke, nggak apa-apa. Saya ulangin ya pelan-pelan. Jika Ya, hari, eh, jika hari jika matahari ada, jika matahari ada, maka pakaian maka cepat kering. pakaian cepat kering. Jika pakaian cepat kering, Jika pakaian ini silogisme ya yang kayak tadi ya. iya. Jika pakaian cepat kering, Ya, maka saya dapat menyetrika. maka saya dapat menyetrika ya. Nah, sekarang apa kesimpulannya dari situ? Jika tidak ada matahari, maka Pelan-pelan dulu, yang jangan pakai tidak, yang ini dulu, yang normal dulu. jika ada matahari, Hmm, maka pakaian saya cepat kering. Eh, ya gimana sih kak? Oke, coba ya. Itu kan tiga kalimat itu kan, Ya, ya kan? Kalimat kedua itu bisa nggak dihapus? bisa bisa. Bisa. Jadi apa ininya? Jika matahari ada, maka saya dapat menyetrika. Nah, jika matahari ada, maka saya dapat menyetrika. Oke. Nah, saya bilang apa yang setara dengan pernyataanmu tadi, yang barusan? Jika matahari tidak ada, maka saya Jangan. tidak dapat. Itu salah. Ingat ya, kalau mau cari pernyataan yang setara atau ekuivalen dari suatu jika dan maka, balikkan dulu posisinya, baru negatifkan. Oh, jika saya tidak dapat jika Nah, saya ya, jika saya, tidak dapat menyetrika, hmm, maka, maka pakaian saya tidak kering. jangan kepakean lagi, pakaian udah di cancel tadi. Oh, maka matahari tidak ada. Iya, gitu dia, ya. Jadi yang setara dengan implikasi adalah kebalikannya, tapi dinegatifkan, ya. Coba misalkan, coba buat apa yang setara dengan misalkan jika saya rajin membaca buku, maka saya pintar. Misalkan. Jika saya rajin membaca buku, maka saya pintar. Hmm. Jika saya eh balikan yang pakai tidak atau enggak? Yang setara dengan, yang setara Jika, dengan kalimat jika, itu. jika saya pintar, maka saya membaca buku. Enggak, itu nggak setara. Eh, Kamu pintar bukan karena harus membaca buku. karena membaca, Yang karena setara dengan membaca buku. itu, balikkan dulu baru negatifkan. Jika, Yang jika saya pintar, ntar saya ulangin ya. uh, eh, Jika saya membaca buku, ya, saya saya membaca membaca buku, buku, maka saya pintar. maka saya pintar. Oke, yang setara dengan itu, Jika saya pintar, maka saya membaca buku. itu nggak setara. Ya, coba saya ulang di sini. Logika matematika kayak gitu. Jadi nggak bisa bolak-balik ya. Jika dan maka itu nggak pernah bolak-balik. Kalau bolak-balik dia bukan implikasi namanya. Misalkan saya tulis di sini. Itu yang bikin orang sering salah. Jika misalkan saya rajin membaca buku, maka saya pintar. Ya, ini ya perhatikan, ini tidak pernah sama dengan, tidak sama dengan ketika kamu balikkan. Ketika kamu balikkan ini nggak sama. Jika saya pintar, maka saya rajin membaca buku. Ini salah. Ini suatu Eh, pernyataan yang salah. Ya, yang bisa yang sama dengannya apa? Yang sama dengannya adalah kalau kamu balikkan, kamu negatifkan. Jika saya tidak pintar, maka saya tidak rajin oh, membaca buku.
Ingat itu. Posisinya itu harus dibalik, baru setara. Ya, dibalik dulu baru setara. Kan? Nah, lihat ini saya balikkan yang biru di sini, yang merah di belakang. Berarti pakai tidak. Pakai tidak untuk mencari pernyataan yang setara dengan suatu pernyataan implikasi, ya, suatu pernyataan jika maka. Nggak selalu dibalik berarti ya. Kalau dibalik malah dia nggak sama artinya. Karena gini, kenapa nggak sama artinya? Saya pintar itu bisa dipengaruhi oleh banyak hal, ya, bukan hanya rajin membaca buku. Ya, jadi nggak bisa, bukan suatu hubungan yang bolak-balik. Gitu. Ini satu hubungan yang searah. Jadi untuk mencari ekivalensi dari hubungan yang searah, balikkan dulu baru negatifkan. Coba misalkan saya buat satu pernyataan. Jika misalkan orang banyak terjangkit COVID, maka rumah sakit penuh. Ya, ini sambil dipikirkan logikanya. Apa yang setara dengan ini? Jika orang banyak terjangkit COVID, maka rumah sakit penuh. Jika orang tidak banyak yang terjangkit COVID, maka rumah sakit tidak penuh. Nah, hati-hati saya bilang tadi, coba ya, jika orang tidak terjangkit banyak. COVID, maka rumah sakit tidak penuh. Tidak penuh. Secara logika berpikir benar gitu. Oh iya. Enggak. Tapi ini bukan logika yang kayak gitu, ini logika matematika. Di dalam logika matematika yang benar itu adalah jika rumah sakit tidak penuh, maka orang tidak banyak yang terjangkit. nah, iya. Tidak penuh. Penuh, maka orang sedikit, maka sedikit. orang tidak banyak yang terkena COVID. Ya. Nah, ini logika sehari-hari, ya. Yang tengah ini logika sehari-hari. Tapi di logika matematika nggak gitu. Logika matematika yang benar adalah dibalikkan dulu baru diingkari. Itu yang benar. Coba Kak, lagi apa ya? Kamu sendiri coba yang buat contohnya biar kamu ingat. Coba. Apa ya? Jika apa? Misalkan yang gampang. Jika orang tidak makan maka sakit. Bentar, saya benarin dulu ini. Jika orang tidak makan maka dia sakit. Maka dia sakitnya warna biru. Maka dia sakit. Jika bentar dulu, coba kita balikkan ya. Ini benar kan? Katakan ini benar. Maka kalau kamu balikkan ya kayak tadi, jika orang sakit, apakah orang itu tidak makan? Jika orang sakit, enggak. Ya enggak. Ya makanya ini salah. Itu kenapa nggak bisa dibalik-balikkan aja gitu. Yang pasti yang benar adalah apa? Jika dia apa yang ekivalen dengan yang di atas? Jika orang makan maka tidak sakit. Iya nggak sih? Itu logika sehari-hari. Oh berarti jika berarti dibalik ya? Dibalik. Jika dia atau orang tidak sakit, maka dia makan. Itu yang benar. Ya, kayak gitu logika matematika. Karena yang bisa dijamin itu adalah ketika dia tidak sakit, maka dia makan gitu.
Mana yang bilangnya? Hmm, kalau saya nggak makan, saya sakit. Nah, saya tidak sakit nih. Ya, saya tidak sakit. Berarti saya tadi makan kayak gitu. Itu yang bisa dipastikan gitu. Kalau misalkan karena kenapa? Karena hubungannya tadi searah, bukan hubungan yang bolak-balik. Ya, hubungannya ini searah dari sini ke sini. Ya, hubungannya. Jadi kalau mau mencari hubungan yang sama dengan ini, harus dibalikkan dulu. Orang tidak sakit, maka dia makan kayak gitu. Ya, nanti bisa dilihat kembali di yang sini tadi ya. Di sini lengkap yang logika proposisi ini. Oke, yang ini jawabannya apa kamu dapat tadi? Yang mana? Oh, itu nomor 3 setelahnya. 3. Aduh, salah ya. Lihat ya, kita lihat. Apa kata-katanya itu? Jika makanya saya ajarkan barusan yang itu karena akan berpengaruh ke soal ini juga. Coba baca. Jika teknologi berkembang, Jika teknologi berkembang, pengguna internet meningkat. mm, terus selanjutnya, Teknologi jika seseorang, sementara itu jika seorang mengikuti perkembangan zaman, maka seseorang bisa berkomunikasi dengan media. oke. Nah, sekarang katanya simpulan di bawah ini yang benar. Ya, berarti kalau benar dia harus setara dengan pernyataan dari soal. Ya, pernyataan dari soal apa? Pernyataan dari soal itu, apabila pengguna internet tidak meningkat atau seseorang tidak bisa berkomunikasi dengan media, manakah simpul ini yang benar? Oke. Pengguna internet tidak meningkat atau seseorang tidak bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Manakah simpulan di bawah ini yang benar? Tanya. Coba ya kita buat ini pernyataan matematisnya. Makanya saya agak agak susah juga kalau di sekolah belum pernah diajarkan terkait dengan logika matematika karena itu ada teorinya P atau Q, pengguna internet tidak meningkat. Teknologi berkembang tetapi seseorang tidak mengikuti perkembangan zaman. Kan teknologi nggak disebutin kan, kayak ada jika Ada. teknologi berkembang. Iya. Oke. Gini, ini nanti minggu depan akan saya kasih tahu lagi. Tapi sementara kita jawab A. Karena jawabannya itu bisa A, bisa C. Saya masih belum yakin antara A atau C gitu. Tapi hanya A sama C yang mungkin. Kalau yang lain itu nggak mungkin. Gitu. Yang lain itu nggak mungkin. Yang mungkin itu hanya A atau C. Penghubungnya A apa? Yang A. Hmm. Aduh, ini kecil amat sih. Bentar kak, Ya, digedein lagi. kata hubungnya A itu apa? Kata hubungnya A itu tidak, Bukan, bukan. Yang di tengah itu kan ada dua kalimat. atau Atau kalau yang C, dan. dan ya. Jadi itu yang uh, saya bimbangkan. Apakah dia atau jadi dan ya. Tapi yang pasti adalah dia harus Bentar diingkarkan kak, berarti ya. kalau setara kayak gini butuh kata sambung gitu, kayak Iya. jika, maka, dan, atau. Nah, itu kuncinya di situ. Kuncinya Oh, malah di situ. itu buat logisme ya. Iya, buat menarik kesimpulan.
beda sama yang lain, logika MTK yang lain. Iya, beda sama yang lain gitu. Kemarin nanti saya share satu ini lagi lah, satu PPT saya udah buat kemarin setelah kita ini. Mungkin kalau ada waktu nanti kita bahas lagi secara komprehensif terkait dengan logika matematika. Oke, sekarang gini dulu. Coba ini kan kalimat yang pertama kan tadi. Jika seseorang mengikuti perkembangan zaman, dia bisa berkomunikasi dengan sorry, itu yang kalimat kedua kan? Kalimat pertama tadi mana? Ya. Jika teknologi berkembang, pengguna Jika internet teknologi, meningkat, ya kan? ya. Apa ingkarannya? Apa sorry ingkaran? Apa yang setara dengan itu? Yang setara, Ini yang saya udah hitam yang tebel. ya yang hitam yang tebal itu kalau saya tanya apa yang senilai dengan itu apa? Kalimat apa? Jika teknologi berkembang maka, Ya, jika teknologi berkembang, maka pengguna internet meningkat. Nah, kalimat lain yang artinya sama dengan itu yang mana? Kalimat apa? Dari yang barusan kita pelajarin, membuat eh, kesetaraan. jika di pengguna internet, jika teknologi berkembang, Tadi jika gimana pengguna membuat? internet tidak meningkat, Hmm, maka teknologi tidak berkembang. ya, yang bawah ini kan jawabannya kan udah saya tulis di sini. Oke, kalimat yang kedua, Kak, jika seseorang, izin bentar kak, oh ya, mau ke toilet. oke.
Udah kak, maaf kak, habis buang air besar. Oke. Nah, sekarang di layarmu udah kelihatan belum yang ada panah-panah? Yang udah. Oke, saya barusan buat ini untuk memperjelas ya. Nah, sekarang perhatikan. Ada kondisi X ya, ada kondisi X. Kondisi X ini dipengaruhi oleh banyak faktor ya, ada A, ada B, ada C. Nah, sekarang saya sedang membicarakan hubungan A sama Ada X doang X. Ya. ya, hanya A sama X. Nah, kalau itu yang saya bicarakan dan saya katakan ini benar ya, A maka X itu benar, bisakah saya jamin jika X maka A? X maka A. Iya, karena berhubungan. Lihat arah hubungannya dari mana ke mana. A ke A X. mempengaruhi A mempengaruhi X. Apakah X Oh ya. mempengaruhi A? Enggak. Enggak, Tidak kan bisa. tidak bisa dijamin. Ya. Kenapa kita bilang tidak bisa dijamin? Misalkan ini kan sama aja dengan mengatakan kalau misalkan X pasti yang membuat itu A. A. Berarti Padahal kayak kalau A itu saya punya duit X, maka saya beli telur. Gitu nggak sih? ya, jika kamu punya duit, kamu Maka beli saya beli telur. telur. Apakah kamu beli telur itu harus Saya karena punya kamu duit. punya duit? Oh enggak. Enggak, ada faktor-faktor lain kan? Iya. Ya, jadi tidak bisa dijamin kebenarannya yang ini. Oke, jadi bolak-balik tidak berlaku ya. Kalau A ke Iya. X tidak berlaku X ke A. Sekarang yang B, kalau tidak A, pastikah itu tidak X? Iya, karena A faktornya. Kalau kalau bukan A faktornya, apakah X tidak mungkin terjadi? Oh, ini dihitung juga nggak sih kak cabangnya B sama C? Iya, Oh, berarti bisa terjadi B dan C. bisa. Bentar, ya kita lihat. Kalau nggak ada A, maka nggak ada X katanya. Nggak, bisa aja Nggak juga. barter. Yang bikin X siapa? Apakah cuma A? Nggak. Ada yang lain yang bisa buat, ya kan? Iya, iya. Nah, berarti ini tidak bisa dijamin kebenaran. Kalau yang terakhir, Yang terakhir, jika tidak X maka tidak A. Jika tidak telur maka A nggak beli. Iya. iya, Eh, iya. ya nggak coba ini lagi dulu. Yang kita nyatakan yang benar itu apa tadi? Ingat ya, kita patokannya dari sini.
Oh, jika A maka X. Benar-benar. Jika tidak A maka tidak A. Jika tidak X, maka tidak Maka A. tidak A. Benar. Tapi kita Ya tidak benar. menafikan bahwa B sama C itu nggak ada. B sama C itu bisa aja ada, cuman yang kita sangkal, cuman yang kita bicarakan doang. Ya. Yang kita sangkal cuman yang ini, yang hijau. Kita nggak bilang B sama C itu salah. Gitu. Ya, jadi kita hanya membicarakan apa yang dibicarakan. Ya. Iya. A sama X. Ya, ini bisa dijamin kebenarannya. Nanti kalau misalkan kamu masih belum paham tentang ini, lihat aja ini. Harusnya dengan melihat grafik apa tampilan ini, kita bisa ngerti kenapa yang benar itu cuman ini. Jika tidak X, maka tidak A. Oke. Selanjutnya, oke. Jadi ini tadi kan udah bisa kan kamu buat yang setaranya apa kan? Iya. Oke. Nah, nanti tinggal kita gabungkan teknologi tidak berkembang sama, kan ini tidak meningkat kan? Iya. Kalau tidak meningkat berarti tidak berkembang, tidak bisa berkomunikasi. Berarti tidak mengikuti media. Berarti dia tidak bisa mengikuti perkembangan Zaman. Nah, menggabungkan ini sama ini pakai dan atau itu yang saya belum ini pastikan ya. Tapi jawabannya kalau nggak A, C, itu aja sih. Nanti saya konfirmasi lagi dulu. Oke. Nah, di dalam soal itu nggak selamanya yang ditanya yang benar. Ya. Kalau tadi kan coba kamu lihat ini benar kan? Yang benar, ya kan? Kemudian ini pun yang benar. Tapi di soal ini dia bilang apa? Apakah benar? Paling mungkin. Paling mungkin. Nah, kenapa dibilang paling mungkin? Karena ya belum pasti benar apa salah gitu. Ya. Nah, coba kira-kira kamu jawabanmu apa yang ini? Jawabannya yang ini tuh nomor 4 kayaknya tadi. Iya, sama. Nah, kalau membaca soal yang kayak gini sebenarnya gampang gitu ya. Yang A itu kenapa salah ya? Karena nggak ada di situ. Nggak ada di situ benar. Yang B pun tidak ada di situ ya. Iya, ya. Ya, C sama D pun nggak ada dibilang di situ. Ya. Soalnya tadi ada tulisan teknologi komunikasi dan informasi. Iya. Mana tadi yang penerapan tapi nggak ada sih. Ada sih kayaknya tadi. Kenapa nggak ada? Karena yang di sini apa? Paling Paling mungkin. mungkin. Ya, jadi di antara semua itu yang punya kaitan ya itu menerapkan teknologi komunikasi dan informasi. Gitu. Nah, ini coba. Selanjutnya, apa jawabanmu tadi? Itu nomor 5 ya? Ya. Apa tuh tadi? Ya itu udah jelas gitu. Kan dibilang di sini pisau bermata dua. Ini kan kalimat yang udah ngerti kan artinya apa, bisa Oh iya itu. baik Dampak atau buruk. Ya udah itu yang nggak Yang susah. bawah juga S sih. Itu nomor berapa sih? 6. Yang 6 saya B. 6 ya. 6 ini harus dihitung. Iya. Ya. Coba kita lihat. Manakah kesimpulan di bawah ini yang benar mengenai pengguna internet di DKI Jakarta? Pengguna internet gabungan kantor lebih tinggi daripada gabungan kantor dan sekolah 2011 sama 2012. Coba saya copy aja ini ke biar gampang. Nah, ini namanya membaca data. Ya, ini membaca data. Makanya soalnya dibilang analisis data. Sebenarnya nggak susah sebenarnya, tinggal menggabung-gabungkan aja kan. Pengguna internet kantor dan sekolah 2011. Berarti grafik yang mana? Atau tabel yang mana? Yang 2014 itu yang paling kanan. Yang ditanya 2011 sama 2012. Berarti yang mana?
grafiknya? Yang kiri. Yang kiri ya. Nah, itu namanya kemampuan membaca grafik ya. Jadi kalau 2011 itu berapakah pengguna internet gabungan kantor dan sekolah? Yang gabungan kantor dan sekolah berarti 23. Kalau yang 2011 34, Hmm? 2012 itu 37. 2012 itu 37 ya, benar. Sorry, ini saya salah nulis. Oke, kalau yang B, kantor dan Yang warnet B 2013 sama 2014. itu 35, yang 2013, yang 2014 Kantor dan 42. warnet, hati-hati, kantor dan warnet. Iya, 50 maksudnya. 50. 50 sama Yang kanan berapa tadi ya? 44. Berarti lebih tinggi. 44. Eh, 44 ya? Berarti yang ini salah kan? B salah. Salah. Yang A itu Iya, aduh. salah. Oke, kita lanjut. Yang C, pengguna internet di kantor lebih tinggi daripada Gabungan sekolah dan warnet. 2014 warnet ya? perhatikan. Warnet Eh, 19. warnet 19. Gabungan sekolah dan warnet. Eh, Tiga, sorry. 34. Kantor tadi. Kantor lebih Eh, tinggi. Kantor berapa? 44 ya? Kantor 25 kan? Iya ya. Kemudian gabungan sekolah dan warnet Oh, 37. 9 tambah 7 berapa? 16, 36. Iya. Kan 19 tambah 17 kan? Iya. Oke, lebih tinggi. Berarti kemungkinan C. Tapi coba lagi dulu. Yang 2012 di warnet berapa? 2012 di warnet 31. 2012 di warnet 31 daripada Gabungan gabungan pengguna pengguna di kantor dan warnet kantor dan warnet 37. 2012. Ya. Kantor dan warnet 57 kan? Oh iya. Oke, yang terakhir itu salah berarti yang E. Kantor dan warnet 2014 44. Gabungan karente 44 daripada 2012. Gabungan warnet sama kantor ya. Ya, Berapa itu? 357. Ya, ya. nah ini yang mana yang benar ini? Lebih rendah katanya benar juga ini yang E. Yang C apa yang E yang sebenarnya benar? A, Kantor B, dan C. warnet tahun 2014. Yang E. 2012. Iya. 2012 itu 57. C tadi Itu harusnya lebih rendah ya. lebih Yang C. rendah ya, berarti jawabannya itu E. Nggak susah kan sebenarnya ini, cuman Iya. harus dibuat ininya, opsinya per ini, per nomor. Oke, yang selanjutnya apa kamu jawab? Yang selanjutnya nomor 7 C. Ya, benar. Ya. Itu yang mana? Oke. Oh iya ya. Selisih pengguna internet antara yang berlokasi di warnet dan sekolah semakin kecil. Oke. Tinggal dikurang Jadi, ya. kenapa? Dibandingin kurangin kayak gitu ya. Coba ya, kita bahas yang ini itu. Oh, ntar. Kenapa jawabannya C? Oke. Aduh. Selisih persentase pengguna internet antara yang berlokasi di warnet dan sekolah semakin kecil. Tadi kayaknya aku buat di mana ya? Bentar dulu. Enggak. Oke, coba kita buat aja ya untuk membuktikan.
selisih pengguna internet antara yang berlokasi ini beda soal kayaknya. Berdasarkan satu, apa yang paling mungkin terjadi di tahun berapa? Terjadi di tahun 2015. Ada nggak yang di sini 2015? Di grafik ini. Ada nggak 2015? Nggak ada. Nggak ada. Berarti kita harus diminta untuk ngapain ini? Berarti Oh, kira-kira jadi prediksi. prediksi ya kan? Prediksi. Kayaknya itu kelipatan. Ya. Jadi kira-kira selisih persentase pengguna yang mana yang semakin kecil? Yang itu 2014. Nggak, lihat yang warnanya. Warnanya yang mana yang semakin kecil? Semakin kecil itu 2011. Bukan, warna mana? Warna apa yang semakin kecil? Abu-abu. Itu abu-abu ya? Abu-abu emang semakin kecil ini. Makin ke atas. Oh, ini naik ya. Naik gitu kan. Ah, yang biru, yang biru. Biru makin Kalau turun. kuning stagnan. Tapi yang kuning coba stagnan kah itu apa turun juga? Baca di datanya. Enggak. Apa tuh? Di datanya Oh, kan kuning itu kan kantor. enggak. Ada selisih dikit berarti kayak dari data aja kali ya. Ya. Ya boleh. Kalau abu-abu naik, tapi dikit turunnya, biru yang banyak. Oke. Karena di sini pilihannya harus dua, nggak boleh satu. Jadi yang kamu Oh, pilih apa biru yang sama semakin kecil? kuning. Biru sama kuning. Biru sama kuning itu apa? Warnet sama kantor. Warnet kantor semakin kecil. Kecil. Berarti jawabannya Ah ya. Ya. Jadi perhatikan di situ kita disuruh ngapain, jangan asal dilihat ini ya. Harus ditahu apa yang diminta. Jawabannya. Itu kan prediksi. Soalnya tahun 2015 nggak ada di situ. Tahun 2015 di luar chart. Itulah kira-kira contohnya untuk soal penalaran umum dan analisis data. Ya. Jadi sebenarnya kamu udah punya gambaran untuk semua ini, semua jenis soal yang udah lengkap. Karena kita udah belajar yang logika matematika walaupun belum saya ajarkan sebenarnya teori benar-benar teorinya kali gimana. Mungkin nanti ada waktu kita bahas itu. Kemudian aritmatika kita udah bahas kemarin, deret udah, sama ini penalaran umum. Jadi kalau TPA atau TPS kira-kira gitulah materinya nanti. Ya udah punya bayangan kan apa yang harus kamu jawab nanti. Menurutmu yang mana yang paling susah? Belum nyoba kak. Ya nanti coba ya. Oke. Nah, saya mau menunjukkan beberapa soal lain yang yaitu juga termasuk logika, tapi kadang-kadang bentuknya dia beda. Ya. Oke, coba ini. Ini soal ujian juga tahun 2017, tapi kira-kira cara mengerjakannya gimana kamu buat untuk ngerjain yang 26? Program manakah berakhir masa tayangnya pada Agustus 2017? Kan Atau tambahin 2 tahun. Bentar. Ada satu soal yang mungkin bisa kita ambil polanya dari situ. Bentar, saya stop share sama juga. Nah, yang ini, yang saya ini, yang cicilan. Coba. Jika semua barang dicicil selama 3 tahun, maka barang apa yang masih belum lunas pada 15 Agustus 2016? Berarti tambah 3 tahun. Terus pakai Ada dua paling cara aktif sepeda motor. Gimana caranya Sepeda motor.
tinggal ditambahin terus eh, paling apa yang masih belum lunas pada 15 Agustus 2016. Kan itu udah yang sisa yang belum lewat 15 November sepeda motor, Ya, ya nggak sih? ya benar, benar gitu. Oke. Ada Tapi cara nanti lain nggak, Kak? ada sih, cuman sebenarnya sama, cuman saya menuliskannya lebih ini. Nanti sebentar lagi saya kasih tahu caranya. Oke, oke. Tapi sebelum itu coba yang sampingnya. Oh, sampingnya. Manakah pernyataan berikut yang benar? Dibuat di sebuah bengkel peralatan kerja, diletakkan dengan rapi untuk obeng dan tam. Duh, harus ditulis ya. Coba tulis. Kita harus Oh, mengantisipasi karena kita kan nggak tahu ke depannya itu yang keluar bakal yang kayak tadi atau yang kayak gini. obeng dan tang dekat rak atas. Apalagi tuh, di rak tersebut juga terletak meteran yang berjejer. Berarti di rak tersebut berarti di bagian atas juga. Ya, Berarti di bagian atas juga. Apa tuh? Meteran. Meteran dengan skrup di bawah rak test pen. Test pen ya, ya. Berarti hah? Berarti kunci Inggris ada di atas. coba Ah, itu dulu. di Coba bawah ini dulu. obeng dan kunci. Terletak di tas di test pen, yang tepat di bawah obeng dan kunci Inggris di sebelah test pen. Oh, berarti bawah rak ada test pen, sebelahnya itu ada kunci Inggris. Kunci Inggris. Catut di antara kunci Inggris dan tokak, berarti di tengah-tengah. Kunci catut di antara test pen dan Inggris. Sekrup di atas dongkrak. Dongkrak mana? Sekrup itu Sekrup itu maksudnya tempat sekrup. Ya nggak sih? tempat Ntar dulu. sekrup. Nggak ya, beda ya. Ya udah sekrup di Bentar. atas dongkrak ya berarti di atas dongkrak ada sekrup kan gitu aja. Berarti paling atas dong. Loh enggak kan ini masih di satu bagian. Oh ya, ya, ya. Oh, ya, oke. Berarti manakah pernyataan berikut? Tang di atas kunci Inggris. Ya, iya benar. Kunci Inggris sebelah di salah B. Salah C. Catut. Iya, D juga bisa. Meteran. D Apa yang kamu jawab? A D E, apa ya yang paling dekat? Mana kau? A kayaknya A. Ya, coba kita lihat ya. Ini soal-soal yang kayak gitu menarik bisa sampai berjam-jam. Tapi jangan kalau di ujian jangan saya berjam-jam. Kalau misalnya nggak bisa ya udah dibiarin Iya. aja. Oke, cara yang paling gampang sebenarnya gini. Kalau yang tadi, kamu bisa melihat dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Ya, belum lunas tanggal 15 Agustus 15. 2016. Ya. Cicilannya berapa tahun? Cicilannya sisa apa dah? Cicilannya itu berapa tahun tadi? 3 tahun 3 tahun. Berarti harus mulai 3 tahun sebelum sebelum ini kan? 15 Oke. Agustus. Ini ke sini 1, 2, 3 kan? Berarti kalau utang itu akan lunas pada tanggal sekian kalau mulai tanggal ini. Iya. Kalau setelahnya itu belum lunas. Ya, jadi semua yang setelah 15 Agustus 2013 itu belum lunas.
Kamu cari aja yang mana yang setelah 15 Agustus. Iya itu. Yang A. Tapi yang selanjutnya nggak ngerti maksudnya apa ya konsepnya. Yang mana yang ini? Bukan yang soal selanjutnya. Ini. Oke, Ya. kita lihat ya. Pelan-pelan. Oh Ini digituin. obeng. Ya, jadi caranya ngebuat kayak gitu. Obeng. Tadi saya pertama-tama bukan kayak gini. Saya buat tiga, apa namanya? Iya tiga Tiga. juga. Nah, ternyata setelah membaca kembali itu nggak tiga, itu dua. Ya, coba kita lihat. Iya. Obeng dan Obeng. tang berdekatan di rak bagian atas. Ini kan? Ya. Coba saya merahin. Oke. Di rak tersebut, berarti di rak yang sama, juga terletak meteran yang berjejer dengan tempat sekrup. Tempat Berjejer skrup. artinya apa? Ya sama Satu satu rak lantai. kan? Satu lantai Ya, kan? satu Berarti rak. ada meteran sama tempat Tempat sekrup skrup. juga. Ya, berarti ini satu ini kan? Satu rak keempat barang ini. Oke, selanjutnya yang bawahnya. Di rak bagian bawah ya, terletak test pen yang tepat di bawah. Obeng. Benar nggak? Ya Kalau benar. saya buat ini. Oke. Dan kunci Inggris di sebelah test pen. Test pen. Benar kan? Ya, ya. Catut ya, catut itu di antara kunci Inggris dan dongkrak. Berarti mungkin nggak catut di samping sini? Mungkin tapi nggak mungkin di kiri sih. Nggak mungkin di test pen. Mungkin Nggak, aja di tengah juga mungkin kak. nggak catut ini di tempatnya dongkrak, dongkrak di tengah-tengah ini? Oh mungkin di situ. Coba ya, jangan lihat itu dulu. Saya buat satu itu di bawah, satu contoh. Maksud saya gini, mungkin nggak urutannya dongkrak dulu? Enggak maksudnya. Enggak. Nggak mungkin. Maksudnya test pen catut Inggris. Ya nggak Nggak sih? mungkin juga karena dia Salah bilang salah. Iya iya. Di catut itu sebelah. di antara kunci Inggris dan dongkrak. Sekrup di Ya. atas dongkrak. Ya, berarti kalau misalkan ada eh, dongkrak kan, ya kamu tahu kan gimana bentuk dongkrak? Pasti misalkan peta gitu kan. Nah, di atasnya itu ada Hmm. sekrup. Sekrup itu kan bentuknya kayak apa? Kayak mur kan? Kayak kayak paku kan? Ya bisa aja diletakkan di atas dongkrak. Jadi saya buat di sini misalkan sekrup. Misalkan sini sekrup. Bisa aja. Oke, sekarang manakah pernyataan berikut yang benar? Tang di atas kunci Inggris ya. Beda kan? Di bawah kan? Ya. Kunci Inggris di sebelah dongkrak. Nggak pas. Sekrup di sebelah obeng. Nggak pas. Satu di sebelah, yang mana? Satu di sebelah test pen. Nggak pas juga. Meteran di atas kunci Inggris. Benar nggak meteran di atas kunci Inggris? Meteran di meteran kan di atas. Bisa nggak saya bilang itu meteran di atas kunci Inggris? Bisa bisa. Bisa Karena kan? udah sesuai semua. Ya. Udah di atasnya ini kan? Ini kan beda rak kan? Iya. Hanya gitu. Oke. Jadi sebenarnya ini apa? Nggak susah banget, cuman harus ditulis dengan apa? Runut dari mana ke mananya gitu. Oke, sekarang misalkan kamu coba ini deh. Eh, terus pakai buku. Ini harus ditulis, kalau nggak ditulis nggak bisa. Dedi membawa 5 keponakannya untuk membeli donat. Toko X, toko donat. Nia. Nia itu menyukai rasa coklat. C C
Coklatnya ada dua, ada coklat, ada coklat putih. Oh iya, berarti aduh, coklat ya. Coklat, karamel, keju. Banyak amat. Nah, di situ langsung dia diuji apakah kamu bakal nyelesain soal ini apa enggak. Oke, Nia berarti Hana. Hana strawberry. Strawberry. Karamel, keju. Mala, coklat, madu, coklat putih. An itu Andi menyukai semua rasa Andi. Rudi menyukai donat dengan rasa coklat. Rudi coklat, karamel, kacang. Yang paling banyak yang dipilih nggak sih kak? Kalau Peraturannya apa? peraturannya jika tidak donat tidak akan diperoleh keponakan Dedi adalah Ya, itu pertanyaannya. Coba di atas tadi ya. apa yang aturannya yang ditetapkan toko? Oh dua dua berarti apa itu maksimal dua buah donat. Hmm. Iya dua dua. Ada nggak orang yang minta donat lebih? Ada nggak yang minta tiga? Ada banyak semuanya lebih dari dua. Masa? Eh iya. Coba kamu buat kayak gini. Saya kasih tahu caranya ya. Ini untuk membuat kita jadi lebih eh, terorganisir. Jadi kamu daftar coba di sini semua rasa. Ya Ya. ya ya, suka rasa gitu ya. Ini Satu dua orang. tiga empat. Satu dua tiga. Baru tinggal kamu silang-silang. Coba. Coklat kritikar. Berarti yang diambil yang paling banyak itu kak, yang suka suatu rasa. Yang diambil yang masih Satu kurang dua. dari tiga. Masih kurang dari yang udah Keju, lebih dari dua. ya. Keju satu dua dua. Coklat putih. Kacang kan nol pasti. Satu. Keju keju dua. Coklat putih cuma satu. Coklat sama karamel yang diambil kak. Ada jawabannya nggak? Ada C. Ya, jawabannya coklat sama karamel. Saya buat kayak gini aja. Ya, saya rasanya saya buat ke bawah, orangnya saya buat ke samping. Ya, saya silang-silang. Ya, nah setelah itu kan dia tokonya cuma boleh beli dua, satu rasa. Kalau ini ya nggak bisa lagi. Ini udah tiga, yang minta kan tiga orang. Ya, berarti ini nggak boleh. Yang lain ya kan cuma dua-dua kan, boleh gitu. Iya. Nah, cuman untuk apa membuat kayak gini itu pertama-tama kamu memang di sini langsung di kayak apa ya? Tes mentalnya. Ini Iya. kayak banyak Panjang banget banget. ini. Mana cara ngerjainnya kan? Nah, tapi sebenarnya itu bisa dikerjain dengan rapih dan gampang kayak gitu. Hmm, Berarti ini kelas materi ya ya, untuk TPS. stop. Kalau kamu ngerasa nanti masih ada yang perlu dibahas, apa-apa kita bahas lagi. Kak, berarti kalau TPA itu TBK-nya, sosumnya, Gimana gimana? akademik. Yang TPA akademinya ya, berarti sosum. Bukan. Nah, Coba kita kayak yang di atas tadi ya. Ini TPS. Satu lagi TKA. TKA itu ya yang TK apa tuh? tes Kuantitatif. kemampuan akademik itu yang Eh, sejarah.
ekonomi, Yang TKA, yang ya TKA ya? TKA, Ya itu maksudnya. TKA itu. Oh kalah. Ya, nanti kamu bisa lah, kan selama ini belum Semoga pernah lah. Iya. apa kan masuk ke websitenya ini kan, coba baca-baca dulu nanti biar punya gambaran, baru coba buat yang seperti yang saya bilang tadi. Kak ada tips gak sih kak buat kayak bahasa gitu kak? Kayak kan kalau ngeliat soalnya udah pusing sendiri tuh. Bentar. Eh, kan saya bilang tadi saya mau nunjukin sama kamu yang satu paket kan ininya, Apanya? soalnya itu. Oh iya ya. Bentar, kita lihat yang satu paket itu gimana sih sebenarnya gitu. Hmm, ini dia, ya. Ini sekarang itu Udit. Terus itu aja. dia kan Ntar. Ya. pakai ini, pakai jam kan. Iya ya. Ini di Oh screenshot pakai sama orang jam. ini. Saya juga nggak tahu gimana di cara yang screenshotnya. Nah ini ada jamnya di sini. Nah kamu lihat, nah, dia ini yang kita bahas tadi kan. Ini bukan, ini yang soal yang kedua. Yang kita bahas tadi itu ini. Ini tentang Hmm. eh, penalaran umum. Coba Kemudian, makanya kak simpul. Oh yang ini yang tadi ya? ya ini yang tadi. Bisa tuh dijawab Nah ini apa? Kalau gini, di itu. Oh ya kayak kemarin ya. kemarin Itu tuh saya aritmatik pengen nanya. Tapi saya pengen nanyain kemarin soal. Coba kak. mana? Itu gimana sih kak? Cara di sekolah saya itu diurutin semua bingung. Jadi bingung gitu. Yang gini. Di gimana apa nih? Ya lupa kemarin. Kemarin kan kita buat dia mana yang sama, berapa faktor yang sama, ingat nggak kemarin? Di sini ada Kali yang sama itu kira-kira berapa? Bawahnya yang mirip-mirip itu berapa? berarti dikali 3 ya? Gimana Coba, sih? bentar. Ya, Kalau kamu lupa, saya buka lagi. ya. Eh, Aritmatika dan aljabar. Kayaknya Mirip sih soalnya kayak gitu sih pengen yang ditanyain kemarin. Mirip lihat lagi. lagi, jadi nggak berarti selesai kita bahas selesai semua gitu. Ini kamu lihat lagi slide-nya. Nah kemarin itu kita apain? Kita buat pola kan? Bola. Polanya yang mirip di sini berapa yang bisa kamu faktorkan? Yang mirip kayak soal. Soalnya berapa? 0,33 sama 18/19. 19. Dipecah ya? Pecah aja, ya. Ini kan perkalian. Kalau perkalian kan boleh kamu kamu gimanain pun, ya kan? Ya, ya. Gitu. Jadi Oke lah. nanti lihat lagi ya yang ini kalau misalkan Ya, ada yang salah. Kalau ada yang nggak ngerti di ini. Oke, ya. kita sedikit lagi ya soal yang tadi, ke soalnya tadi kita lihat dulu. Kamu tanya bahasa kan? Ya, ya. Yang Bahasa. kemarin kita bahas kan? Iya, ya, itu. Nanti lihat lagi. Nah, ini Berarti dia yang bahasa ini ya. apa? Enggak. Ini bahasa Bahas. Indonesia, ya. Kalau bahasa Indonesia dia pertanyaannya judul yang paling tepat, kemudian letak untuk kalimat, kata sambung yang tepat, yang gitu-gitu. Jadi beda dia sama yang tadi. Yang tadi bukan pertanyaan bahasa, yang tadi pertanyaan logika. Nah, cuman di TPS ini juga ada bahasa Inggris. Ya, jadi kamu harus biasakan mulai dari sekarang. Mana coba bahasa Inggris? Ini kan bahasa Indonesia semua. Nah, ini dia bahasa Inggris. Ya. Belum nge-lag kak. Setelah Oh, screen. Ya bentar. Dah. nah, ini bahasa Inggris ya. Ininya, ini Ya. The paragrafnya. kan pas. Wah. Jadi dia bukan nanya Oke. tentang tensis, bukan nanya tentang apa, tapi ini kan frase ini bisa Ya. diganti dengan apa gitu, apa paragraf utamanya, apa kalimat utamanya kayak gitu-gitu. Gitu. Soalnya nggak ganti-ganti kali ya. Nggak tahu juga kalau soal itu. Tapi pasti dia punya banyak soal dah. Nanti kan diacak, bisa-bisa tiap murid beda-beda ininya soalnya.
Iya. Nah, baru matematika yang benaran. Matematika yang benaran. Nanti Iya mulai Kak, minggu nanti depan. ya minggu depan itu aja Kak yang beneran juga. Oke. Oke, nanti saya share deh ini semua sama kamu. Besok itu saya mau bahas ekonomi yang ulangan kemarin sama apa sih namanya? Aritmatika tapi yang soal Kak ada dari sekolah sih. Aritmatika, Apa sih kemarin? statistika. Bukan statistika ya, ya. Oh ya, kalau ada soalnya segera dikirim ya, biar saya Oke bisa Kak. ini. Ya. Oke, kita sampai sini malam ini. Makasih banyak. Oke Kak, makasih.